saya dari kelompok 4 ingin mewawancarai UMKM yang ada di Bundaran Munjul. Perkenalkan, nama saya Dia Kusuma Dewi. NPM saya 2505101049. Perkenalkan, saya Sophia Ramadhani dengan NPM 2505101037. Saya Risma Sonia dengan NPM 2505101099. Ikuti selanjutnya. Bye-bye. Halo semua, di sini kami sudah bersama dengan Bapak Ohim. Di sini kami sudah bersama dengan Bapak Ohim selaku UMKM di daerah Majalengka di sekitaran Munjul. Langsung aja kita ke pertanyaannya ya Pak ya. Bapak di sini udah berapa lama menjual mie ayam? Ya lumayan, yang 5 tahunan ada lah, 5 tahun. Oh, 5 tahun. Bapak di sini dulunya pernah merekrut karyawan gitu? Oh enggak sendirian aja. Berarti selama 5 tahun ini Bapak sendiri? Sendiri gini aja, ya. Bapak di sini kan cara pembuatan mie-nya itu pembuatan dengan di rumah atau beli dari pasar? Kalau mie beli dari pasar kiloan mie. Ya semuanya dari pasar, di rumah cuma masak ayam aja sambil beres-beres mie-nya, beresin gitu. Berarti kalau mie itu beli jadi ya Pak? Kalau mie ya beli jadi gitu kiloan. Kiloan. Cuman dibikin lagi di rumah, bikin satuan. Kalau buat itu kan mie-nya tuh beli dari pasar ya Pak ya? Kira-kira tuh sekali beli dalam sehari gitu bisa berapa kilo mie yang dibeli? Cuman 2-3 kilo. Oh, itu bisa jadi berapa porsi Pak dalam sehari? Kalau nggak salah jadi 45-an mah gitu, 45 porsi dari 3 kilo. Dari Ya 3. kadang 50 porsi bisa jadi. Kalau buat ayam bisa berapa kilo dalam sehari bikinnya? Ayam cuma 2 kilo ayam. 2 kilo. 2 kilo atau 1,5 kilo lah. Dalam sehari itu bisa habis gak gitu? Atau ada sisa 2 porsi atau 5 porsi gitu? Kadang habis, kadang nyisa. Oh. Nggak tentu sih. Kalau rame ya habis, kalau lagi rame. Kalau sebenarnya ya suka sisa sih, dikit tapi. Target penjualan pasarnya itu berarti sekitaran sini ya, ibu-ibu gitu kan? Ya. Atau mahasiswa ya? Iya. Biasanya kalau di jam-jam tertentu ada yang banyak pembelinya gitu. Ya kalau pembeli sih ya nanti sore, kalau banyak yang main mah sorean sekitar jam Berarti 4 lebih lah ya. Kalau jam-jam segini panas, nggak ada yang main, nggak ada yang. Kalau buat rame-ramenya tuh hari weekend atau weekday? Ya weekend sih, Sabtu Minggu. Ya kalau hari-hari biasa ya seperti ini aja nih gitu. Agak kurang sih pengunjung. Kira-kira Bapak pernah ada promosi gitu atau ada iklan kayak Bapak nih mau mempromosiin apa mie ayamnya gitu dengan gimana, dengan ada sosmed di Instagram atau di TikTok atau di WA gitu Pak? Nggak punya sosmed, ya gini aja lah yang udah pada tahu aja sih. Oh, iya. Pernah nggak ada yang nge-WA ke Bapak gitu pesen mie ayamnya gitu? Ya ada aja sih, ada. Oh, bisa pesen lewat WA gitu? Ada, Bapak bisa. punya WA-nya? Punya. Cuman di rumah saya mah nggak bawa HP, soalnya suka nggak fokus jualan pakai HP tuh, ya. Tapi kalau ada yang pesen ya ada ke rumah sih, ke istri gitu, nanti istri yang nyampein. Bapak di sini Bapak ada sistem delivery nggak? Dari jarang sih kan delip mah ya. Jarang. Suka pada datang aja ke sini. Oh, Tapi Bapak pernah berarti? Ya pernah, tapi jarang. jarang. Pernah nggak sih Pak ada pelanggan yang suka banget sama mie ayamnya Bapak itu sampai muji-muji gitu, atau
bantu promosi buat dagangan Bapak gitu? Ada sih, Neng. Ada yang bilang langsung, ada yang kalau ada orang ya pertama banget beli mie ayam, itu bisa tahunya suka, besoknya kembali lagi, berarti kan suka. Sambil bawa rombongan itu Pak? Ya ada, kadang-kadang ada, kalau ada anaknya ya yang jajan, nanti besoknya bawa orang tuanya gitu. Ada yang bilang langsung, ada yang gitu, ada. Kan yang pelanggan tuh sering banget datang gitu ya Pak. Biasa Bapak kasih bonus atau apa gitu Pak? Yang pelanggan setia gitu? Ya bonus apa ya, bonus itu aja kali. Porsinya agak Atau gitu ya. ya. atau harganya dikasih diskon gitu? Kalau harga mah tetap ya nggak beda-bedain sih, soalnya takut itu Cuma sama aja ya. ke dagingnya lebih Ah, banyak ya, sedikit gitu, lah. ya Porsinya bisa gitu, tambah. gitu aja paling kalau ke pelanggan yang itu. Pernah nggak Pak kalau ada yang kayak misalkan nih ada yang nggak suka tuh kayak ke mie ayamnya Bapak, pernah ada yang mengkritik nggak? Kalau kritik enggak sih ya, kalau kritik langsung mah gitu ya, nggak tahu kalau itu mah. Belum ada sih, belum ada yang kritik. Cara Bapak mempertahanin rasa mie ayamnya tetap sama tuh dari awal Bapak dagang sampai sekarang kan udah 5 tahun jualan nih ya. Cara mempertahankannya gimana tuh Pak? Ya harus sama tetap kayak yang dulu. Berarti bahan-bahannya jangan dikurangin gitu ya Pak Iya, ya? ya Tetap harus sama. pas, ya harus pas pas. aja dari dulu pas. Ya. Nggak ada yang dikurangi. Biar rasanya Biar tetap cita sama rasanya ya? tetap sama-sama kayak dulu gitu. Iya. Kalau bisa mah dilebih-lebihin biar lebih enak. Iya. Tambahin. Terus Pak, menurut Bapak tempat yang di sini tuh udah strategis banget apa enggak gitu, masih kurang? Kalau masalah strategis gimana ya? Jualan di sini juga nggak boleh di pinggir-pinggir taman teh. Sekarang juga saya jualan numpang di sini di kios. Buat Bapak pedagang nih, ada tips gak Pak buat mengatur keuangannya gitu? Biasanya Bapak pakai cara manual atau gimana pembukuannya? Bukan kayak Bapak tuh kayak catatannya ditulis dengan cara manual. Kalau masalah keuangan kurang tahu ya. Kalau soalnya kan semua uang dari Sama ini ya, istri. sama jualan ya. Oh. Ya udah dikasih sama istri, nanti istri mengelola keuangan mah enggak. Oh, istrinya yang mengolah gitu ya? Nanti di rumah lah kalau. Bisa bayar pakai QRIS atau enggak ini? Iya Pak, kira-kira. Oh, enggak ya, ribet sih, Neng. Kalau mah ribet. Butuh uang tunai aja buat belanja sehari-hari. Kan kalau pakai QRIS kan kadang ambil dulu mau belanja tuh dah. Soalnya pasar kan uang cash gitu. Ribet bolak-baliknya sih. Enak yang beli gampang. Cash tapi langsung aja kita ya, Pak, kan ya. mau belanja kesana keluar harus ngambil dulu. Ya. gitu. Ribet. Benar-benar sih Pak. Mending pakai cash ya. Soalnya kan zaman sekarang tuh Iya. anak muda banyaknya yang Iya. Pakai QRIS QRIS nih. gitu. Biar Ya ada sih yang pakai QRIS juga. kalau misalkan anak muda nih ya gak bawa cash itu, terus mau bayarnya pakai QRIS itu gimana? Ya nggak bisa, dia ya terpaksa ke Harus Alfa ngambil dulu. dulu. Gitu. Kira-kira ini Pak, biasanya bulan apa sih yang ramai gitu di sini? Bulan-bulan. Bulan-bulan apa gitu biasanya? Kalau bulan-bulan mah sama aja ya. Kalau ramenya mah tergantung tanggal muda. Oh, bulan iya. muda. Kalau udah tanggal tua agak sepi. Kalau bulan-bulan biasanya ya bulan apa juga sama aja. Aja. Ini kita belum nanya omset dalam sehari nih Pak. Kira-kira dapat berapa nih Pak dalam sehari dengan penjualan berapa porsi gitu dalam sehari? Ya paling kalau 50% dapat 500. Alhamdulillah. Buat modal ya 200, kadang lebih. Biasanya modal yang paling besar dikeluarin tuh buat apa sih Pak? Kalau yang paling besar buat ayam, cuma buat ayam. Ini gitu ya.
BG sih ayam pada naik. Oh iya ya. Berarti di sini pedagang kecil juga kena dampaknya juga ya? Pasti kena Terkena. dampaknya semua ya. Pedagang semua dapat. Kalau yang pakai telur pada naik. Habisnya sama yang BG buah-buahan habis. Bapak selama berjualan nih ya, kan udah 5 tahun tuh. Bapak pernah ada mau kayak nambahin topping gak di mie ayamnya kayak bakso atau Ngeluarin varian baru lah gitu ya. gitu. Pernah nggak? Ada pemikiran kayak mau nambahin bakso lah biar Ada sih pemikiran tapi belum dicoba sih. Ada pemikiran sama bakso sama apa aja lah. Biar menarik gitu ya Pak. Masih ori aja kayak dulu, masih tetap kayak dulu. Ori nggak ada topping, nggak ada pakai ayam biasa aja. Kalau itu mau pakai ceker ayam. ya, ceker ya biasanya mie Tapi ayam. banyak yang nanyain bakso. Kalau ceker kurang, jarang. Kalau itu teh, kalau bakso ya banyak bakso. Ada baksonya nggak ada. Biasa aja. Ya kan suka ada ya mie kan Mie ayam bakso bakso. ya kayak mie ayam bakso. Ayam. Bapak di sini nyediain kayak masalah keuangan ya Pak, nyediain untuk uang darurat gak Pak? Soalnya kan pasti ada keuangan yang tidak terduga, misalkan ada kerusakan di gerobak atau gitu. Ada kira-kira? Harus punya. Iya harus punya. Ya hari buat uang apa aja lah uang. Kalau ini roda kan nggak selamanya bagus. Iya, bisa ada kempesnya, Ya ada buat bocornya. uang perawatan harus ada uang perawatannya. Dan buat apa aja ada kerusakan. Buat mangkok kan ada yang pecah harus punya uang perawatan tiap harinya harus nyimpen gitu. Bapak di sini jualan mie ayamnya sama minumnya nggak? Enggak, Atau sih beda lagi. berarti nggak sama minumnya Iya. pisah ya? Bagi diri aja. Ya. Cara Bapak buat mengembangkan dananya gitu teh kan biar mungkin bisa dapat lebih sih mungkin enggak ya, tapi kayak mempertahankan keuntungan gitu teh dengan cara Bapak menabung atau menginvestasikan atau gimana Pak? Biasanya? Paling menabung aja. Disisihin lah kalau bisa disisihin tiap hari buat apa aja lah buat masa depan gitu. Paling nabung aja. Kalau misalkan nih Pak ya, Lebih gitu ya nabung. Kalau ada ya enggak. Enggak ya. kalau misalkan nih Pak ya, Bapak nih kayak hari ini tuh dagangnya sepi ya misalkan. Amit-amit ya Pak ya. Cuma misalkan doang ini mah, kalau misalkan gitu. Nah, solusinya bagaimana Pak? Ya harus sabar aja. Kadang-kadang kan jualan nggak rame tiap hari ya. Kadang ada sepinya gitu. Ya kalau lagi sepi ya bersabar aja nanti tetap barangkali rame gitu aja. Kalau yang kebanyakan sih suka gimana ya? Kalau sekarang sepi udahlah udah kundungan gitu kalau Sunda gitu. Nggak mau jualan lagi. Padahal kan nggak tentu besok malam tuh sekarang. Nanti kalau misalkan bahan-bahannya tuh kan masih banyak ya Pak ya. Kalau misalkan nggak kejual, itu gimana solusinya? Dijualkan kembali buat besok atau gimana? Kalau satu hari mah bisa dijual kembali lagi. Kalau berhari-hari ya nggak bisa lah. Cuman paling kalau sekarang nggak laku besoknya bisa. Masih bisa buat dijual lagi. Dagingnya masih bisa diolah ya Pak ya? Masih soalnya dimasukin kulkas aja dulu. Kalau sehari mah nggak apa-apa. Kalau kedua sampai ke situ udah nggak bisa. Bisa ya, harus Jadi, diganti ya. alhamdulillah ya. Sekarang kan yang penting habis lah nggak banyak-banyak yang penting habis nggak nyesain resan gitu. Biar Biar bisa ya. baru fresh lagi nggak ada bekas itu nggak ada yang Bapak pernah ada apa ya kayak wishlist gitu loh, keinginan pernah ingin Bapak tuh ingin punya kios biar enggak terganggu ya, maksudnya kayak Satpol PP dari sini gimana, pernah ada nggak? Oh ya ada sih nih, ada pengen nyaman gitu punya kios sendiri biar nggak terganggu ya Pak ya. nggak terganggu. Enak kalau punya kios sendiri mau sih, tapi Iya. di mana tempatnya gitu. Oh. Bapak maunya sekitaran Majalengka aja?
atau Ya, kemana kalau ada mah gitu? biar deket pulang gitu, pulang pergi biar deket dari rumah. Ya sekitar Majalengka aja lah kalau ada gitu, kalau bisa gitu. Tapi kalau misalkan nih kan kios kan pasti ada bayar apa sih, sewa ya, sewa. Cara mengelola keuangannya gimana Pak? Ya serang ngelola keuangannya kalau per hari gitu gimana? Iya. Ya bisa nyisihin ini cuma ya buat bayar kios, yang ini buat modal, yang ini buat yang Nafkah. lain-lain gitu ya. Bisa ngelola. Berarti gak kecampur Ah, sama enggak boleh kecampur. Iya, Itu berarti mah tiap udah- hari itu dipisah-pisah ya Pak ya? Buat udah masing-masing. Nyambung buat masalah keuangan ya. Kira-kira modal awal Bapak buat apa membuka usaha mie ayam ini tuh berapa awalnya kira-kira? Semuanya sama barang-barang gerobaknya gitu. Iya, kira-kira yang Bapak keluarin buat buka usaha ini tuh Ya berapa? kurang lebih 5 jutaan ya. 5 jutaan. 5 jutaan dari Sama awal bahan-bahannya. gitu. Ya, sama bahan-bahan semua jadilah gitu. Dari Tapi awal. itu pas yang pertama kali Bapak beli dari uang modal itu apa kira-kira? Gerobak dulu atau apa dulu? Ya gerobak lah. Gerobak dulu ya, langsung. gerobak, ya. Ya, makasih banyak Iya, Bapak ya. Sama-sama. Atas waktunya gitu karena udah direpotkan. Iya, enggak apa-apa, neng nyantai aja. Makasih ya Pak. Iya. Ya, makasih ya Pak.